pandemi ini, ya, masa pandemi ini bagaimana yang dilakukan oleh Desa Maju Mandiri di Desa Bejiharjo, ya, Gunung Kidul Jogja ini. Untuk itu kami persilahkan Mas Yanto untuk sharing kepada kita sekalian apa yang terjadi ketika COVID, terus bagaimana perbaikan. Monggo Pak Yanto, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Direktur STAN dan juga semua dosen dan mahasiswa STAN yang saya hormati, juga semua peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan waktu sehingga kemungkinan nanti bisa sharing penuh dengan santai untuk membahas bagaimana kita menghadapi pandemi corona ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan BUMDes Maju Mandiri. Nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama kita akan memperkenalkan profil BUMDes kami. Yang kedua kita akan bercerita apa yang terjadi di masa pandemi ini, dan yang ketiga apa yang kita lakukan karena dalam masa pandemi COVID ini tentu berdampak besar terhadap BUMDes kami. Yang keempat nanti kita ada ajakan kepada seluruh BUMDes di Indonesia. Yang pertama kita sampaikan profil BUMDes kami, bahwa BUMDes kami itu didirikan pada tahun 2016, tentu di belakang dari Ponggok ya. Ponggok tadi 2009 ya Pak. Kita 2016 baru berdiri, yang pada saat itu kami diserahi 5 unit usaha. Terus pada tahun kemarin diadakan perubahan Perdes dan ADART, kita mengelola 6 unit usaha. Dari 6 unit itu, yang pertama itu kita mengelola wisata. Ada wisata Cape Tubing Gua Pindul, tentu saja Bapak Ibu semua sudah mengenal. Yang kedua wisata rafting Sungai Oyo. Nah, dari wisata ini kita ceritakan dikit bahwa ini merupakan aset milik Pemda. Karena dulu konflik sangat besar yang menimbulkan ancaman hukum terhadap bupati, terhadap kepala dinas, terhadap kades, dan juga seluruh kelompok-kelompok yang ada di Gua Pindul. Maka pada saat itu kami minta untuk bisa dikerjasamakan. Kerjasama dengan siapa? Antara Direktur BUMDes Maju Mandiri dengan Kepala Dinas Pariwisata, sehingga terjadi pengelolaan wisata Gua Pindul itu dipegang oleh BUMDes Maju Mandiri. Terus dikerjasamakan dengan 11 kelompok, sehingga yang tadinya itu masing-masing saling berebut menimbulkan konflik yang luar biasa, setelah dikelola oleh BUMDes Maju Mandiri, semua nanti dibentukkan dengan perjanjian kerjasama, dan akhirnya pengelolaan itu sudah dikelola fokus oleh BUMDes Maju Mandiri, baik itu yang mengatur, tiketing, SOP dan sebagainya itu BUMDes. Sedangkan untuk kelompok-kelompok diberikan porsi ini sebagai pramu wisata yang melayani baik itu memandu maupun yang lainnya. Maka dari konflik yang sangat besar yang dulu hampir memenjarakan seluruh pejabat dan juga kelompok, maka dengan adanya BUMDes ini terlindungi semua, dan sekarang itu aman damai, tidak ada permasalahan dalam pengelolaan. Maklumlah kalau di Pindul itu kan dalam 1 tahun uang beredar di sana omsetnya bisa mencapai lebih dari 12 miliar di wisata Gua Pindul, sehingga itu pada saat itu menimbulkan konflik yang luar biasa. Itu sama saja di wisata-wisata lain, kalau pas banyak uang juga akan sama seperti itu. Ini
sebagai solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kita juga mengelola sampah, baik itu dari pengambilan sampah di objek-objek wisata, di rumah penduduk dan yang lainnya di kawasan itu, menjamin agar bisa bersih. Kita kelola di unit pengelolaan sampah, dan kita bisnis prosesnya ada pengambilan, ada pengolahan. Kita kerjasama dengan Fakultas Teknik UGM. Yang ketiga, kita juga mengelola simpan pinjam, walaupun outstandingnya pada saat ini belum terlalu besar, tetapi paling tidak kita sudah mampu mendorong untuk memperbesar usaha dari UMKM di Desa Bejiharjo, dan juga bisa mendorong faktor ekonomi pedesaan yang ada di Bejiharjo dengan memberikan modal kepada mereka. Yang selanjutnya, yang keempat, kita juga mengelola unit persewaan, unit pasar, dan EO. Persewaan dari dana desa yang ada di desa kami itu sebagian digunakan untuk membangun banyak kios. Ada 82 titik yang dibangun dan diserahkan BUMDes. Ini baik ada kios, ada los, ada juga tanah dan sebagainya, diserahkan pengelolanya BUMDes, dan kita kerjasamakan dengan masyarakat agar masyarakat bisa berusaha di situ, sehingga itu akan mampu untuk mendorong masyarakat bisa berusaha di tempat-tempat strategis. Di tempat kami, dari ujung desa ke ujung desa yang satu itu kan sangat panjang dan banyak tanah kas desa. Dengan dana-dana desa itu untuk membangun ini mampu benar untuk mendorong perekonomian masyarakat dengan model seperti itu. Nah, sedangkan untuk pasar ini memang juga dikelola oleh BUMDes. Ini tidak banyak pendapatan di situ, tapi pada faktor mendorong kepentingan masyarakat ini yang kita utamakan, karena pendapatannya hanya dari retribusi pasar dan parkir. Sedangkan untuk EO ini semua sudah dikelola profesional, baik itu studi banding, pelatihan, dan hal lain. Ini kita sudah dikelola secara profesional, tidak ada individu lagi yang mengelola di sana, tapi sudah dikelola oleh unit usaha kami. Yang kelima, kita juga memiliki usaha dagang. Yang kita angkat itu produk unggulan masyarakat desa. Ada satu produk yang benar-benar ini menjadi produk asli Desa Bejiharjo. Ini yang kita kelola baik, kita benahi dari sisi produknya, dari sisi packagingnya, dan dari sisi pemasarannya dan perizinannya. Ini kita yang kita dorong itu adalah bakso goreng. Karena di tempat kami itu sebagian besar ini banyak pedagang bakso. Kita kerjasama dengan G2R, Global Gotong Royong Teta Bener, ini untuk mengangkat produk unggulan desa berbasis gotong royong. Kita kerjasama juga dengan UGM. Sehingga ini produk kami ini akan bisa mengangkat pemasaran yang tadinya itu hanya sekup desa, ini mampu dipasarkan di kelas nasional, dan insya Allah kita akan mencoba untuk ekspor. Karena ini persyaratan standarnya sudah selesai. Yang terakhir, untuk unit usaha Bejiharjo Edupak. Ini merupakan unit usaha murni kemitraan. Itu hasil dari bantuan program PIDPEL Kementerian Desa tahun 2019. Di sini kita bangun kemitraan, mengingat desa kami itu memiliki status desa wisata, desa budaya, desa agropolitan, desa kadarkum, dan desa literasi, dan juga masih banyak status, ada 9 status di desa kami. Ini maka kita padukan dari hasil Musdes, ini menghasilkan kita mesti membangun Bejiharjo Edupak, yakni tempat untuk edukasi pertanian, edukasi peternakan, edukasi perikanan, dan juga untuk camping ground. Nah,
Kemarin itu setelah kita resmikan dan kita buka, ternyata dapat sambutan baik yang luar biasa dari seluruh sekolah yang ada di DIY. Ternyata langsung booming untuk booking yang terupdate itu terlaris adalah untuk tempat perkemahan atau bumi perkemahan. Karena tempat ini menggunakan lahan sekitar 2 hektar dan bisa menampung sekitar 1.000 peserta kemah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selama terjadi corona ini, adanya wabah corona, tentu dampak yang luar biasa itu muncul di semua sektor. Yang paling kami rasakan di tempat kami itu di 2 tempat, yakni di tempat wisata dan juga Bejiarjo Edupark. Kenapa begitu? Karena di tempat wisata itu sejak bulan Maret kita sudah mengambil kebijakan ditutup. Kenapa ditutup? Karena kita pertimbangnya adalah kesehatan. Yang kita pentingkan adalah keselamatan masyarakat dan kesehatan masyarakat, sehingga kita ambil keputusan langsung ditutup. Yang kedua, dampak penutupan itu yang terjadi ada 2.000 lebih tenaga kerja di tempat kami ini yang terdampak. Karena di tempat kami banyak sekali Pak. Kalau dihitung dari pedagang dan sebagainya, ini efeknya luar biasa. Bisa mempengaruhi 3.000 lebih tenaga kerja yang ada di kawasan wisata Gua Pindun. Di tempat kami luar biasa Pak, karena memang unggulan kami salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Kelompok saja ada 11 kelompok. Selanjutnya di Bejiarjo Edupark, dari program yang dibangun dari PIDPL itu, tadinya yang sudah booking untuk kemah itu baru dibuka langsung ada 3.000 yang booking Pak. 3.000 booking sudah DP semua. Nah, sudah DP semua, uang masuk, tiba-tiba muncul corona. Ini Mbak coronanya yang tidak tahu hati ini. Nah, apa boleh buat? Semua kita pending untuk ditunda sampai dengan dinyatakan aman. Nah, langkah yang kita tempuh sekarang. Nah, langkah yang kita tempuh tentu saja dengan kondisi ini kita tidak boleh menyerah. Ya, kita tidak boleh menyerah. Nah, setelah kita lihat kejadian seperti ini di tempat kami, setelah berembuk dengan pemerintah desa, dengan BPD dan pengawas, kita segera mengadakan rapat umum. Nah, mungkin ini nanti jadi bahan diskusi Pak Tanda. Nah, mungkin akan menjadi inspirasi bundes-bundes yang lain, karena di tempat kami begitu ada permasalahan ini langsung kita berkumpul. Semua elemen berkumpul untuk diadakan rapat umum, segera diadakan perubahan rencana kerja untuk menyesuaikan agar semua itu pas dengan situasi dan kondisi. Juga diadakan perubahan rencana keuangan, karena jelas kalau menggunakan perencanaan pendapatan dan biaya yang diputuskan di awal tahun kemarin, ini jelas sudah tidak cocok lagi, sehingga ada penyesuaian agar BUMDes ini tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya dari sisi yang lain, kita melihat potensi yang ada setelah diadakan kajian bersama di rapat umum itu, kita dorong, kita maksimalkan pada unit perdagangan. Kenapa unit perdagangan? Karena sesuai analisa pada masa seperti ini yang paling berjalan baik dan memungkinkan itu jualan sembako. Ini yang unit perdagangan kita dorong. Segera kita mengadakan kerjasama dengan MBN dan juga dengan Bulog. Nah, kita juga bekerjasama dengan pedagang-pedagang warung-warung di desa dan juga BUMDes lain untuk kita konsinyasikan. Kita berani mengkonsinyasikan Pak.
kita belanja dari luar, terus kita konsinyasi dengan pedagang-pedagang yang ada di desa kami, sehingga pedagang di desa kami tidak merasa terganggu. Justru kita sebagai pemasok dagangan itu harga yang sangat memadai dan murah, dan mereka bisa menjual secara normal, dan mereka tidak harus memunculkan modal awal karena kita konsinyasi bisa membayarnya setelah laku. Ini BUMDes kami yang kita terapkan untuk penyelesaian dampak ini, sehingga ini mungkin nanti menimbulkan inspirasi dari BUMDes yang lain. Nah, untuk penanganan prioritas COVID yang kami lakukan, pertama, kita melindungi objek wisata, terus juga melindungi tempat-tempat pelayanan, karena tempat kami ada 11 tempat pelayanan, ya. Karena di tempat kami itu rata-rata tiap bulan itu ada 25.000 pengunjung, Pak. Ya. Satu tahun rata-rata itu 300.000 pengunjung. Ya. Ini dari data yang kami miliki untuk di rata-rata tahun-tahun kemarin. Nah, dengan itu maka dalam masa pandemi ini kita melindungi objek, melindungi tempat pelayanan agar tetap bersih, indah, juga terbebas dari virus. Ini selalu rutin terjaga. Selanjutnya kita juga fokus menyusun SOP sesuai protokol kesehatan. Sampai saat ini sudah selesai dibahas dengan 11 kelompok dan pengurus. SOP sudah dinyatakan selesai, tinggal membawa ke rapat umum. Dan nanti kalau sudah rapat umum selesai, baru dimusdeskan. Sehingga keputusan BUMDes yang kita ambil ini merupakan keputusan bersama. Nah, selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana agar bisa menanggulangi masalah yang terdampak ini secara baik. Baik itu kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas PM di Kabupaten, pemerintah desa, BPD, dan Dinas Kesehatan. Ini kita selalu tiap saat, tiap waktu berkoordinasi untuk penyelesaian masalah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tentu saja hal ini nanti akan membawa dampak besar, ya. Baik itu dampak terhadap pendapatan yang akan kita dapat oleh BUMDes dalam masa 1 tahun, maupun ke dampak sosial yang lain. Ini tentu saja berdampak besar. Nah, kita melihatnya adalah bagaimana kita mengatasi nanti agar wisata itu bisa pulih, kita pikirkan. Tetapi di satu sisi kita juga memikirkan bagaimana kesehatan masyarakat dan juga lingkungan ini yang harus kita perhatikan. Nah, kenapa itu saya sampaikan? Karena Bapak Ibu, yang kita lihat itu sebenarnya nanti itu yang sulit itu tidak melihat pada dampak penyakitnya, Pak. Tapi dampak berita itu ternyata ketakutan yang luar biasa, ya, trauma yang luar biasa dari masyarakat itu sungguh besar. Nah, kita akan memahamkan sedikit demi sedikit dengan cara sosialisasi agar bagaimana nanti tidak terjadi masyarakat kami didatangi dari luar daerah itu tidak memprotes. Ini yang perlu kita pertimbangkan masa-masa. Ya. Kalau dibuka wisata, ada yang mengunjung, pelaku wisata oke, BUMDes oke, tetapi masyarakat ini masih sulit menerima. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mengajak pada saat ini, saya mengajak kepada seluruh BUMDes di Indonesia. Yang pertama, ya, walaupun dalam masa ini sangat sulit, kita akui sangat sulit karena dampak dari corona, tapi tetap kita mengajak seluruh BUMDes itu menjalankan usahanya sesuai dengan
Perdes dan ADART. Karena itu merupakan rel dari Bumdes. Jangan sampai kita membuat jalan sendiri melenceng dari itu. Yang kedua, saya tetap berharap mengajak seluruh Bumdes seluruh Indonesia, ini mari Bumdes ini dikelola dengan manajemen yang baik, dalam artian baik dalam perencanaan, juga baik dalam pengelolaan, baik sistem administrasinya, juga baik pelaporannya. Ya. Ini perlu kita sampaikan mumpung kita ada waktu untuk menyampaikan. Yang ketiga, jadikan Bumdes untuk mengangkat unggulan desa, ya, dan unggulan masyarakat desa, agar kita bisa mengangkat, ya, produk itu ke market nasional, syukur ke market internasional. Ini benar-benar kita perlu. Pada saat ini kita baru menyadari bahwa yang perlu kita angkat itu produk kita yang ada di desa. Nah, yang terakhir saya mengajak, marilah semua pelaksana operasional di jajaran direksi ini fokus di tiap hari mengelola usaha Bumdes. Jangan sampai terjadi mengelola Bumdes hanya sampingan. Nah, ini salah satu faktor. Salah satu faktor penyebab Bumdesnya itu mangkrak karena kita kurang fokus. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengajak dari 4 hal ini agar di masa nanti new normal kita benar-benar bisa bangkit kembali untuk syukur bisa lebih memajukan Bumdes kita. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Yanto. Bapak Ibu sekalian, tadi sharing